Hai. Halo Moms, ketemu lagi dengan saya ngobrol santai seputar kesehatan bareng Bidan Nurul. Nah, di video kali ini saya akan sharing tentang gimana sih caranya tali pusat yang belum kering cepat copot dari perut si bayi. Stay tune ya. Mam udah pada tahu belum manfaatnya dari plasenta itu sendiri? Plasenta itu bermanfaat untuk mengalirkan nutrisi dari sang ibu ke janin melalui tali plasenta itu sendiri yang panjangnya biasanya 60-70 cm. Karena setelah bayi lahir tidak membutuhkan plasenta lagi, dan setelah lahir bayi sudah disediakan makanan untuk melanjutkan kehidupannya, yaitu dengan ASI, yaitu dengan menyusu dari sang ibu. Maka dari itu tali plasenta harus dipotong. Makanya dokter atau bidan yang membantu melahirkan itu biasanya memotong tali pusat kurang lebih 2-3 cm. Nah, biasanya 2-3 cm yang nempel di perut itu menjadi suatu ketakutan ya buat kita atau buat ibu-ibu baru ataupun nenek sang bayi untuk merawatnya sendiri. Karena takut entah bayi itu kesakitan atau takutnya kalau misalnya luka gitu ya. Biasanya tali pusat yang nempel di perut bayi itu akan lepas dengan sendirinya, biasanya dalam waktu 3-7 hari, tergantung dengan cara merawatnya ataupun besar kecilnya tali plasenta itu. Biasanya akan lepas sendiri ya. Nah, saya akan memberikan beberapa tips ya, gimana sih caranya supaya cepat kering dan merawatnya secara benar. Yang pertama yaitu sebelum kita memegang tali pusat yang belum kering, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Karena sifatnya luka ya, jadinya kita harus cuci tangan sebelum memegang tali pusat yang belum kering. Bertujuan agar terhindar dari kuman-kuman yang menempel pada tangan sebelum memegang tali pusat, supaya tidak terjadi infeksi ataupun tali pusatnya kotor. Nah, yang kedua yaitu cara menjaga tali pusat yang belum kering. Kita nggak usah ngasih yang namanya betadine atau alkohol ataupun sering-sering terkena air, karena itu akan mengakibatkan tali pusat menjadi lebih basah dan tidak cepat kering. Jadi lebih amannya tali pusat yang belum kering mendingan dibersihkan dengan air secukupnya, kemudian kita lap dengan kasa kering, kemudian kita biarkan aja dalam posisi terbuka, tidak usah dibungkus dengan kasa, tidak usah dikasih betadine atau segala macam. Yang ketiga yaitu, nah ini ya biasanya salah kaprah sekarang yang terjadi ya, banyak terjadi. Sebenarnya tali pusat itu yang belum kering, supaya dia cepat kering, cepat lepas, itu tidak usah dikasih bungkus atau apapun ya, jadi dibiarkan dalam keadaan terbuka. Setelah kita membersihkan, kita lap dengan kasa kering, kita biarkan aja terbuka. Kalau misalnya kita mau pakein baju itu ditaruh di atasnya tali pusat aja, supaya nanti kalau misalnya kena pipis atau basah bajunya itu tidak terkena tali pusatnya. Kemudian tidak boleh memakai pakaian yang terlalu ketat untuk menjaga tali pusat itu sendiri, karena bisa menyebabkan lembab, keringat, malah bisa menjadikan nggak cepat kering, malah jadi infeksi nantinya. Gunakan baju yang longgar-longgar aja pas tali pusatnya belum kering, jadi sirkulasi udaranya tetap terjaga dan tali pusatnya akan cepat kering. Kemudian yang keempat, hindari menggunakan obat apapun. Nah, jangan kasih
salep ataupun bedah ataupun apapun tanpa resep dokter ataupun tanpa masalah apapun dengan tali pusat itu, kita ngasih salep atau obat-obatan supaya cepat kering, nggak usah ya, nanti itu akan menjadikan tali pusat nggak cepat kering, malah terjadi atau muncul masalah yang baru pada tali pusat itu sendiri. Yang kelima yaitu jangan memaksa tali pusat untuk dilepas. Biarkan tali pusat lepas dengan sendiri ya mams. Jangan sampai kita menarik-nariknya ataupun memaksanya untuk dilepas ataupun ini udah kering tak copot Jangan ya mams. Nanti bisa terjadi luka malahan pada tali pusat. Selain 5 poin di atas, Moms juga perlu tahu ciri-ciri misalnya terjadi infeksi atau masalah pada pusat bayi. Kalau misalnya terjadi rewel, demam, atau dia yang lesu, atau nangis terus-terusan, biasanya tali pusatnya itu kemerahan, terus bengkak, terus kemudian warnanya pucat dan berbau. Itu biasanya ada masalah pada tali pusatnya. Kita bisa lebih lanjut berkonsultasi pada bidan atau dokter. Nah, itu tadi tips-tips untuk merawat tali pusat pada bayi yang belum kering. Dan jangan lupa share ke semua sosial media yang kalian punya. Barangkali ada saudara atau teman atau siapapun yang membutuhkan informasi tentang tali pusat yang belum kering atau cara merawat tali pusat. Nah, sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.